Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Madya Muhammad Arif Pranowo, Prodi TIP 2A, NIT 2019-2018. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya. Untuk peralatan yang pertama yaitu Arduino, kemudian breadboard serta ESP, kemudian relay 5 volt 1 channel, selanjutnya sensor suhu DHT11, sensor suara KY037, kemudian kabel jumper, 2 buah LED, 2 buah resistor, 2 buah kabel data untuk menyambungkan ke Arduino dan ESP, kemudian adaptor 5 volt, yang terakhir yaitu LCD dengan modul emusi serta juga kipas DC 5 volt. Ya, di sini merupakan contoh rangkaian yang akan kita rangkai kemudian. Di sini saya input menggunakan 2 sensor, yaitu sensor suara dan juga sensor suhu DHT11. Kemudian di sini saya juga menggunakan ESP untuk kemudian disambungkan dengan web untuk menampilkan di komputer. Untuk pemasangannya sendiri, di sini saya menggunakan Arduino Uno dan menggunakan LCD yang sudah ada dengan modul I2C. Untuk pemasangan pertama itu pemasangan DHT11. Pemasangan DHT11, kabel merah merupakan ground DHT, kita hubungkan ke ground Arduino. Di sini groundnya saya kumpulkan jadi satu dan nanti akan saya jumper ke pin ground Arduino. Kemudian untuk kabel oranye merupakan pin data dari DHT, kita hubungkan ke digital pin 2. Dan untuk kabel kuning merupakan VCC dari DHT, kita hubungkan ke digital pin 3. VCC dari DHT ini juga bisa dihubungkan dengan pin 5 volt Arduino, tetapi di sini saya menggunakan digital pin 3. Kemudian untuk sensor suaranya sendiri, untuk outputnya kita hubungkan dengan analog 0 Arduino. Kemudian untuk VCC kita hubungkan dengan 5 volt, sama dengan ground tadi. 5 voltnya kita jadikan satu, yang kemudian akan kita jumper ke Arduino. Kemudian untuk ground kita langsung hubungkan ke pin ground yang ada di Arduino. Kemudian untuk pemasangan LCD nya, ground dari LCD kita hubungkan dengan ground di Arduino. Kemudian VCC dari LCD kita hubungkan dengan 5 volt Arduino. Kemudian SDA dari LCD kita hubungkan dengan analog pin 4, dan untuk SCL kita hubungkan dengan analog pin 5. Kemudian di sini saya menambahkan LED sebagai indikator jika kipas menyala. Di sini positif dari LED saya hubungkan ke digital pin 5. Kemudian saya kasih resistor agar LED tidak rusak, dan kita hubungkan ke ground untuk kaki negatif resistor. Kemudian kita beralih ke relay. Di relay ini kabel hijau merupakan VCC relay, kita hubungkan dengan 5 volt Arduino. Dan untuk kabel kuning merupakan input relay, kita hubungkan ke digital pin 4. Kemudian untuk kabel yang berwarna oranye sendiri ini merupakan ground, kita hubungkan ke ground Arduino. Dan
ini motor dari kipas. Positif dari kipas kita hubungkan dengan normally close relay, kemudian income relay kita hubungkan dengan positif dari tegangan atau adaptor, kemudian negatif dari motor kita langsung hubungkan dengan negatif dari tegangannya. Itu untuk pemasangan motornya. Kemudian langkah selanjutnya untuk ESP-nya sendiri. Di sini saya menambahkan LED sebagai indikator jika ESP sudah terhubung dengan WiFi dan connect dengan komputer. Saya juga menambahkan resistor agar LED tidak rusak. Untuk pin positif LED, pin positif LED kita hubungkan ke digital 2 ESP. Kemudian untuk negatif dari LED kita hubungkan ke ground ESP. Selanjutnya digital 6 dari ESP kita hubungkan ke pin TX yang ada di Arduino, dan untuk digital pin 7 kita hubungkan ke pin RX yang ada di Arduino. Kemudian ground dari ESP kita hubungkan dengan ground Arduino. Ya, ini merupakan contoh rangkaiannya. Ya, ini merupakan proses rangkaian. Di sini saya akan cepatkan videonya karena proses rangkaiannya sangat panjang. Dan kita ikuti seperti contoh rangkaian sebelumnya yang saya tampilkan sebelumnya. Kita tinggal rangkai saja seperti rangkaian yang ada di tampilan sebelumnya.
Untuk selanjutnya kita beralih ke codingan untuk alatnya sendiri. Di sini saya menggunakan dua codingan, yaitu yang pertama codingan untuk ke board Arduino, yang kedua codingan dari ESP yang akan kita hubungkan melalui WiFi dan kita tampilkan di website. Untuk pertama kali codingan di Arduino, di sini saya menggunakan library DHT, library DHT dan juga library LCD I2C. Sini saya memasukkan include DHT. Kemudian untuk penginisialan, di sini pin kipas saya pakai digital pin 4. Untuk pin analog ini merupakan pin analog dari sensor suara. Kemudian untuk ambang rata-rata nilai dari sensor suara, jump sampel dari sensor suara, dan nilai dasar. Jadi ini nanti ada rumusnya. Kemudian untuk penginisialan LED saya taruh di digital pin 5, total isyaratnya 0. In power pin dari VCC DHT kita taruh digital pin 3. Dan status kipas kita beri false. Kemudian penginisialan nilai analog merupakan nilai yang akan tertampil di serial print untuk sensor suaranya. Kemudian volt setupnya seperti ini. Serial begin. Untuk kipas kita buat low untuk awalan, karena dalam keadaan mati kemudian akan kita hidupkan. Kemudian ini merupakan codingan untuk minta data ke ESP seperti ini, dan kita kasih delay 100. Kemudian ini untuk codingan dari kipas sensor suaranya yang akan kita hubungkan dengan kipas. Pengisian nilai analog, dan seperti ini untuk rumus-rumusnya. Seperti ini nanti di serial pin tertampil nilai analog dan rata. Nilai analog akan tertampil diambil dari nilai analog dikurangi nilai dasar. Nilai analog dari sensor suara ini tersendiri yaitu 1024. Kita akan kurangi dengan nilai dasar, yaitu nilai dasarnya 514. Nanti di sini akan tertampil 524. Dan jika di atas 524 maka kipas akan menyala. Di sini untuk DHT-nya sendiri, board pin LCD. Dan ini untuk perintahnya, yaitu jika rata isyarat lebih besar dari ambang rata. Maksudnya itu yaitu rata isyarat adalah 520-an. Jika rata isyarat lebih besar dari ambang rata yaitu 514, maka status kipas akan high. Kemudian juga LED akan terbaca hidup juga. Kita kasih delay 2000 millisecond. Kemudian untuk perintah else if, yaitu jika suhu di bawah 30, digital red pin kipasnya akan low dan juga lainnya akan mati. Ini merupakan void kirim data untuk ke ISP nya seperti ini. Kita menggunakan di sini string nilai analog plus pagar plus string suhu untuk ditampilkan di website. Silapin data kirim. Kemudian ini kita beralih ke codingan ISP nya sendiri. Di sini saya library menggunakan web Timbur ESP 8.66. Kemudian kita menggunakan library ESP 8.266 WiFi. Ini merupakan contoh codingannya. Nah, di sini saya mendefinisikannya. Untuk username merupakan username dari akun kita seperti ini.
maksudnya username kita kan seperti ini, kita buat sama kan seperti ini juga. Kemudian yang dimaksud device ID adalah device ID. Nah, ini untuk device ID-nya. Di sini device ID saya menggunakan ini. Kita taruh di sini. Kemudian device kredensial adalah akan didapatkan ketika kita akan membuat device. Kemudian ini adalah untuk memanggil wifi. Di sini wifi saya. Dan ini juga password dari wifi saya. Kita menginisiasi. Kemudian untuk kita tampilkan di web yaitu menginisiasi nilai analog dan value. Tapi di sini saya tidak memakai nilai analog untuk ditampilkan, dan saya hanya memakai nilai suhu untuk ditampilkan. Dan seperti ini codingannya. Jika wifi ISP sudah tersambung dengan wifi, maka LED akan hidup. Kemudian jika wifi tidak akan tersambung dengan ISP tidak tersambung dengan wifi, maka LED-nya akan mati. Ini untuk output suara, tetapi saya di sini tidak menggunakan suara, saya menggunakan hanya sensor suhu. Ini untuk datanya, array data, kita menggunakan 2 array data. Kemudian untuk cara menjalankannya, kemudian ini untuk cara menghubungkan Arduino ke Ninja. Yang pertama untuk yang coding Arduino sendiri, kita ubah ke COM3 untuk yang ke Arduino dan COM6 untuk yang ke ISP. Sini saya menggunakan dan untuk yang di ISP nya sendiri kita menggunakan COM6 betul, dan kita akan menggunakan boot ISP yang Node MCU ESP12E modul. Kemudian sebelum kita mengupload data, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah kita mencabut kabel RX yang ada di Arduino agar saat kita mengupload data tidak terjadi error. Jika sudah tercabut, kita upload data yang dari Arduino dulu. Sini memakan waktu yang cukup lama. Kemudian untuk yang Arduino, jika sudah upload tidak ada kesalahan, maka kita beralih ke boot ISP nya. Kita periksa dulu apakah sudah benar, sudah ke ISP ke COM6. Kemudian kita upload. Kita akan menunggu sebentar. Jika sudah ke-upload, kita tunggu hingga tampilnya nanti seperti ini, dan kita tunggu loadingnya hingga 100%. Memang sedikit lama untuk mengupload ISP nya, tergantung dengan kecepatan wifi. Nah, jika sudah tertampil seperti ini, kita langsung melanjutkan ke web. Bentar, kita refresh. Nah, jika tadi sudah terinstall,
kita tancapkan kembali R8 yang tadi kita cabut ke board Arduino. Bentar, jika sudah, nanti kita ke device dulu untuk mengecek apakah sudah terkonek. Status sudah terconnected. Dan kita ke dashboard. Untuk kalian yang mau membuat, tinggal klik add dashboard, karena di sini saya sudah membuat. Saya ke project saya, kita double klik. Kita loading. Nah, nanti kan tertampil. Nah, di sini karena sudah terkonek dengan alat saya, di sini suhunya 30 derajat, di suhu di tampilan LCD juga 30 derajat. Nah, ini kembali ke 0 karena merefresh. Nah, ini 30 derajat. Jadi seperti ini. Pemasangan yang lebih jelasnya lagi, yaitu di sini saya mencoba memanaskan suhunya. Nah, di sini di tampilan freezing fingernya akan merestart dan tertampil 31 seperti tampilan di LCD rangkaian relnya. Dan saya tunggu hingga suhunya naik dan saya memanaskannya. Nah, jika suhu sudah naik ke 32, maka tampilan di tinger juga akan ikut naik ke 32 derajat Celcius. Dan saya mencoba memanaskan lagi hingga suhu ke 33. Nah, di sini tampilan di tinger akan merestart kembali. Karena kelemahan DHT ini membacanya kurang akurat. Nah, tertampil di LCD 33, di tinger juga 33 derajat. Seperti biasa, merestart kembali. Nah, dan kemudian akan saya turunkan suhunya dengan cara mendinginkannya menggunakan es batu. Kita tunggu lagi hingga suhunya turun. Sudah turun 32, tampilan di tinger juga akan 32 derajat. Kita akan menurunkan suhunya hingga ke 30. Nah, suhunya kembali ke 31, tampilan di tinger juga ikut 31. Coba turunkan lagi suhunya. Memang terjadi delay sekitar 1 detikan antara rangkaian reel dengan yang ada di tinger. Di sini saya tidak sengaja membunyikan sehingga saya mematikannya lagi. Jadi seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja alat saya di flowchart, yaitu yang pertama yaitu terminal start, kemudian kita menuju ke input yaitu sensor suhu, kemudian ini menunjukkan kondisi jika suhu di atas 30 maka bisa melanjutkan ke proses, jika suhu di bawah 30 maka tidak dapat melanjutkan proses. Kemudian di bawah proses dapat mendeteksi suara, kemudian suara masuk,
kondisi ketika suara masuk dapat menjalankan proses menyalakan kipas, kemudian membuat kipas on. Kemudian ini tampilan LCD. Kemudian jika suara masuk lagi, maka kipas akan off dan ke bawah tampilan LCD, kemudian terakhir end. Ya, jadi seperti itu contoh kerja alat sayap. Kemudian ini merupakan cara kerja dari alatnya sendiri. Pertama-tama, karena kita ingin membuat kipasnya hidup, maka kita harus menaikkan suhunya di atas 30. Karena di koordinat tadi, jika suhu di bawah 30 maka akan mati. Dan jika suhu di atas 30 akan dapat dihidupkan. Dan kita tunggu. Nah, di sini tampilan suhunya sudah 31. Sekarang kita coba menepukkan tangan. Nah, tampilannya kipas akan hidup dan LED indikator kipasnya akan menyala. Kita tepuk sekali, maka kipas akan mati. Tapi indikator lampu tidak akan mati karena suhunya tidak di bawah 30. Nah, kita akan tepukkan sekali lagi untuk menghidupkan kipas. Kita akan melakukan percobaan untuk menurunkan suhu di bawah 30, yaitu suhunya nanti di sekitaran ke 9. Kita tunggu. Nah, suhunya 30. Kita turunkan sekali lagi suhunya. Nah, jika 29 otomatis kipas akan mati dan lampu indikator kipas juga akan mati. Kemudian kita coba untuk menghidupkannya dengan menepukkan. Nah, tetapi tidak terjadi respon apa-apa. Nah, berarti jika suhu di bawah 29 maka kipas tidak akan hidup walaupun kita lakukan tepuk untuk hidupkan, tetap tidak hidup. Di sini saya akan mencoba memanaskan lagi suhunya agar naik ke atas 30. Kita akan mencoba melakukan hidupin kipas dengan tepukan. Ya, tunggu, masih belum suhunya. Memang kurang responsif dari DHT sendiri. Nah, naik ke 9. Kita tunggu lagi hingga di atas 30, yaitu 31. Masih 29, 30. Nah, naik 31, kita akan mencoba menghidupkannya lagi tepukan. Sini tepukan pertama untuk menghidupkan LED dan tepukan kedua untuk menghidupkan kipas angin. Nah, kipas anginnya hidup, kita tepuk sekali lagi untuk mematikannya. Nah, kipas sudah mati. Jadi seperti itu cara sistem kerja alat ini. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang program CVAVR. Di sini saya akan menghidupkan LCD, yaitu kita akan memakai Atmega 835, kemudian memasukkan library include delay, kemudian memasukkan library ALCD. Ya, ini contoh port-portnya yang ada di Atmega 835 yang akan kita sambungkan dengan LCD. Ya, seperti ini. Jadi lanjut, kita akan melanjutkannya ke bawah. Nah, di sini dari contoh port A, karena kita memakai itu, ini pin 0, pin 1, pin 2, pin 4, pin 6, pin 6 dan pin 7. Di sini tidak ada pin 3. Kemudian ini contoh codingannya. LCD Gotoxi untuk lokasi teksnya. LCD di sini saya akan menampilkan tulisan Afif Pranowo. Kemudian kita
compile untuk memastikan apakah ada yang salah atau tidak. Nah, di sini tertampil tidak ada yang salah dan tidak ada yang warning. Kemudian kita build all. Tunggu untuk membuild semua. Nah, di sini juga tertampil tidak ada yang salah dan tidak ada yang warning. Kemudian kita akan mengeklik OK. Kemudian kita lanjut ke Proteus. Nah, di sini di Proteus kita yang pertama kita menampilkan LCD 16x2, kemudian variable resistor, kemudian itu ada Atmega 835. Nah, kita sambung-sambungkan, kemudian kita double klik untuk memasukkan datanya tadi. Hal yang dimasukkan yaitu file hex yang ada di folder penyimpanan CVVR, kemudian di folder exe. Nah, karena saya memakai folder 3, jadi kita memakai file yang ketiga dan OK. Nah, jika sudah ke-upload, kita tinggal simulasikan. Nah, maka akan tertampil tulisan Afif Prano di LCD Proteus. Jadi seperti itu penjelasan singkat tentang CVVR. Sekian paparan dari project saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.